membahas eh, topik ini ya. Bisa kelihatan ya semua ya di kalian ya. Halo? Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Belum. Ini kelihatan. Oh ya. Ini materi terakhir dari kita. Nanti setelah ini minggu depan kita mengerjakan LK, minggu depan lagi kita ulangnya ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Ancaman. Akhir-akhir ini kan banyak nih, termasuk virus corona ini dianggap sebagai bentuk ancaman ya. Ada yang mengatakan ini senjata biologis segala macam ya. Ini tergolong dalam pandemi ya. Tahu pandemi kan ya? Oke, ini kita lewati saja. Nah, kita ingin sebenarnya membicarakan 2 KD ini ya, 2 KD, yaitu ancaman terhadap negara dan penyelesaiannya. Yang kedua itu analisis apa sih yang menyebabkan ancaman terhadap negara itu muncul ya. Nah, setelah pelajaran ini, Bapak mengharapkan bahwa kita itu tahu apa sih ancaman terhadap integrasi nasional. Kemudian kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis ancaman itu yang di dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian kita bisa juga setelah tahu itu kemudian melakukan peran serta ya mengatasi bagaimana ancaman dalam membangun integrasi nasional. Kemudian terakhir nanti di keterampilan kita menyaji ya, nanti ke depan kita akan membahas 3 ini ya. Lanjut. Nah, ini peta konsepnya. Nah, sebelum kita mulai, coba kita dengarkan dulu ini ada sebuah video. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejak mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang ku habisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Menjunjung nama baik tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Baik anak-anak, itu lagu tentang kita menggambarkan tentang indahnya Indonesia ya. Nah, Indonesia itu banyak sekali keuntungannya. Mungkin Tuhan menciptakan kita ini negara yang luar biasa ya. Kita berada pada posisi silang dunia ya. Posisi silang itu artinya kita di antara dua benua ya. Benua ya? Kalian tahu? Tahu Pak, tahu. Benua apa ya? Asia sama Australia. Asia dan Australia, Pak. Ya, dan Australia. Australia, Pak. Kemudian ada dua samudra apa aja? Pasifik sama India sama Pasifik. Dan Hindia. Oh, samudra ya. Ada keuntungannya dari berada pada posisi silang ini ya. Nanti kita bicarakan. Kemudian yang berikutnya, keuntungan lain itu adalah kita juga terletak antara dua ideologi besar ya, komunisme dan liberalisme. Jadi spesifik nih ya, komunisme Cina, liberalisme itu negara-negara Eropa Barat ya, kalau komunisme Eropa Timur ya. Kalau itu negara-negara Eropa Timur sudah hampir tidak menganut komunisme lagi ya, kayak Jerman dan kemudian beberapa negara Uni Soviet sekarang sudah runtuh dari Rusia, kemudian tinggal Cina, beberapa negara Eropa sudah habis ya. Nah, tapi tetap ya kita berada pada dua ideologi besar ini ya. Kemudian kita punya demokrasi Pancasila, jadi kita berada juga di antara dua demokrasi ya, demokrasi utara, bagian utara dan liberal. Utaranya tadi Asia itu rata-rata demokrasi sosialis atau komunis dan juga demokrasi liberal ya, banyak ya, seperti Malaysia itu liberal ya, kemudian Singapura liberal ya. Ini masih ada yang banyak gabung ya. Nah, tungguin dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Nih, kemudian masyarakat Indonesia itu ada di antara sosialis dan individualis. Masyarakat yang sendiri itu egois segala macam. Terus masyarakat yang sama rata, sama ras, semuanya sosialis. Kemudian kebudayaan kita ada di kebudayaan barat. Pokoknya kita letaknya di tengah-tengah ya.
tengah-tengah ini ada enaknya, ada nggak enaknya ya, namanya tengah ya. Nah, salah satu nggak enaknya adalah adanya ancaman ya terhadap integrasi nasional kita. Integrasi itu persatuan dan kesatuan nasional kita ya. Nah, ancaman itu kita bagi dua kategori ya. Yang pertama ancaman militer, yang kedua ancaman non militer ya. Nah, militer itu ya contohnya ini ya agresi ya atau invasi, bisa juga pelanggaran wilayah, bisa juga pemberontakan, bisa juga sabotase, spionase, ada juga teror bersenjata ya. Nah, agresi invasi itu seperti yang dilakukan Belanda dulu terhadap negara kita, menyerang ya negara yang sudah berdaulat. Kemudian pelanggaran wilayah, memasuki wilayah kita tanpa izin ya, yang punya wilayah ya, melanggar kedaulatan wilayah kita ya. Kemudian terjadi pemberontakan yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ada juga sabotase, ada juga teror bersenjata. Nanti kita akan cari tahu apa sih itu ya. Kemudian ada juga yang sifatnya non militer. Kalau militer itu lebih gampang sebenarnya perannya ya. Soal tentaranya kuat, persenjataan lengkap, nah itu gampang. Nah, bisa kita langsung berhadapan. Tetapi ada yang sangat susah lagi. Yang pertama itu adalah yang ancaman kedua, ancaman non militer. Nah, ancaman non militer ini misalnya ideologi itu ya. Misalnya ancaman munculnya ideologi komunisme dan liberalisme. Nah, yang namanya komunis kita anggap kan laten ya. Laten itu kapan-kapan muncul. Nah, kalau liberalisme dia, kalau komunisme itu menguasai ideologinya ya. Kalau liberalisme itu biasanya menguasai ekonominya ya. Kemudian di bidang politik ya. Politik itu artinya intervensi ya, atau intimidasi atau provokasi dari negara lain ya. Nah, jadi berupa pengerahan massa, separatisme, misalnya yang di Papua itu ya, memberontak ya juga karena ada pengaruh-pengaruh atau apa sih namanya? Hasutan dari negara lain ya. Nah, salah satu yang ini adalah Australia ya. Biasanya orang-orang pemberontak yang di OPM itu sekarang anak AKB itu biasanya ya lari ke Australia. Kemudian beda sosial budaya ya. Beda sosial budaya, misalnya ancaman budaya konsumtif, hedonis, western ya. Konsumtif tidak diajak hanya belanja saja ya. Nah, jadi tidak mengajarkan diri kita hanya konsumtif, hanya pemakai ya. Nah, satu contoh kita sekarang kan game itu tidak ada ciptaan kita ya, semua dari perhatian. Nah, HP-nya Nokia, HP-nya Samsung dan sebagainya tidak ada diproduksi di Indonesia, semua produksi dari luar negeri ya. Kemudian hedonisme itu budaya kesenangannya ya, party itu ya. Nah, ulang tahun party ya. Ya kalau sekedar merayakan mungkin tidak apa-apa, tapi sampai party utang gitu. Kemudian kebarang-barang westernisasi ya. Nah, baik dalam hal mode, dalam hal gaya bahasa, ya, dicampur antara bahasa Indonesia dan Indonesia. Dan yang terakhir adalah bidang pertahanan keamanan berupa teror dan konflik SARA ya. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana sih peran kita ya supaya ancaman itu bisa ya kita perkuat ya pertahanan negara kita ya. Caranya apa? Tidak beda-bedakan SARA ya, suku, agama dan antar golongan di kita ya, supaya jadi nyatu ya. Kemudian kita menjalankan ibadah dan keyakinan agama yang dianut oleh kita, yang fanatisme tetapi
fanatik agama yang menjalankan agamanya tetapi tidak membenci agama lain ya, karena masing-masing di Indonesia agama itu diberi kebebasan ya untuk menjalankan ibadah kita ya. Kemudian bangun kesadaran pentingnya integrasi nasional ya, pentingnya persatuan bangsa ya. Kemudian membangun kesadaran pentingnya integrasi nasional ini, kemudian berpartisipasi pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ya dan dalam masyarakat. Satu contoh, kita sedang menghadapi wabah corona, diharapkan kita bisa memberikan peran kita ya. Salah satunya adalah tetap di rumah, jadi tidak keluyuran kemana-mana ya. Itu saja mungkin untuk sementara yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada ingin ditanyakan silakan. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan langsung ini ya, nyalain apa namanya? Buku kakak Pak. Soalnya kirim dulu Pak. Hah? Soalnya kirim dulu. Ya, Pak, soalnya- Alfon nggak puasa, Pak. Apa makan Pak? Sama. Nggak puasa. Acur. Aduh, Apa makan Pak? ini ya. Bapak puasa gak Pak? Pak, mohon izin Pak. Kalau Ya, bahan presentasi sama soalnya dikirim via WA Pak. Gimana? Ini bahan presentasi yang Bapak tadi presentasikan sama latihan soal yang tadi Bapak tunjukkan, kalau bisa saran saya dikirim via WA, jadi kita bisa membaca ulang bagi teman-teman yang belum sempat join juga bisa Kalau ada baca ulang Pak. PPT, Pak, kirim PPT, Pak. Oke, Ya. Iya Pak, kirim Pak. ya. Barangkali Fajar mau Coba tadi yang lagu tadi ya, bisa nggak dinyanyikan atau mau bikin video di dalam bentuk kayak telekonferensi ini? Satu lagu. Nanti Pak Bakir suka-suka motongnya baitnya di mana. Ah betul. betul. Jangan ahli ya. Screenshot tadi ya. Begitu. Oke, yang masih ini yang paketnya habis langsung nggak apa-apa live aja. Ya. Siapa Iya, Pak? Terima kasih Pak, makasih ya Pak. Hari ini belum Ya, semangat. Tapi di jalan seperti mikir. Rambutnya udah panjang nggak? Amin. Orang tuanya jaga kesehatan. Amin, amin. Bener. Ya, nggak usah keluar kemana-mana ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dadah semua ya. Mari, Pak.